Ya, baik. Selamat pagi. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Untuk suara bisa masuk, jelas terdengar. Iya Pak, jelas Pak. Ya, bisa mengaktifkan on cam-nya yang sudah hadir ya di pagi hari ini untuk mata kuliah mesin konversi energi. Kemudian yang lainnya kemana? Yang lain udah saya kabarin Pak, cuma belum ini Pak, belum ada jawaban Pak. Ya, karena waktunya sudah di jam 10, silakan mulai aja untuk materi perkuliahan ini yang membahas mengenai eh, konversi energi. Nah, untuk tampilan di layar atau share screen-nya sudah bisa lihat. Iya Pak. Ya, sudah keluar ya. Oke, jadi bicara tentang konversi atau pengubahan energi ini merupakan hal yang eh, penting ya dilakukan karena proses pengubahan energi itu seringkali dibutuhkan untuk mendapatkan energi yang baru sesuai dengan keperluan tertentu. Nah, sebagai contohnya di bagian ini melakukan pemanfaatan energi panas bumi. Jadi ada proses pengkonversian energi. Yang dikonversikan adalah energi panas bumi, kemudian di bagian akhir bisa menghasilkan pembangkit listrik atau menghasilkan energi listrik. Nah, secara umum atau secara general pembangkit listrik tenaga panas bumi ini bisa dilihat pada gambar ini. Jadi ada sumber panas yang ada di dalam bumi. Kemudian panas ini dimanfaatkan atau diberdayakan untuk bisa menggerakkan turbin. Dengan adanya putaran turbin atau pergerakan yang terjadi pada turbin tersebut yang terhubung dengan generator mampu menghasilkan energi listrik. Ya, untuk energi panas bumi, geothermal energi ini sudah uh, cukup lama ya dipergunakan. Kalau di luar Indonesia itu sudah diawali di tahun 1913, pemanfaatan panas bumi ini di tahun 1913 di negara Italia. Mereka memanfaatkan energi panas bumi ini untuk menggerakkan suatu mesin ya. Di sini ada terlihat ada ilustrasi, ada gambar di bagian ini ada mesin yang digerakkan oleh panas bumi. Kemudian di tahun 30 di negara Iceland juga sudah memanfaatkan energi panas bumi. New Zealand tahun 1958, USA, Amerika Serikat di tahun 62. Lalu bagaimana di Indonesia pemanfaatan geotermal tersebut? Nah, untuk pemanfaatan geotermal tersebut sudah dilakukan juga pada tahun 1917. Jadi 1917 ini di daerah Kamojang itu sudah ada namanya sumber panas bumi. Untuk sumber panas bumi ini sudah coba diberdayakan untuk berbagai macam keperluan energi panas bumi tersebut dikonversikan. Kemudian di 2005 dan seterusnya ini masih perlu banyak
eksplorasi mengenai kajian mengenai pemanfaatan energi panas bumi ini, dan diharapkan bisa menggunakan sumber panas bumi ini tetap mengalami peningkatan untuk bisa ditingkatkan terus di atas 3% untuk pemanfaatan panas bumi tersebut. Ya, lalu yang berikutnya adalah bagaimana klasifikasi sistem panas bumi yang umumnya biasa dipergunakan. Yang pertama itu ada klasifikasi berdasarkan sistem panas bumi yang memiliki entalpi rendah, kemudian ada sistem panas bumi dengan entalpi sedang, dan sistem panas bumi dengan nilai entalpi tinggi. Nah, pada tahun-tahun tersebut sudah ditemukan atau didapatkan di daerah tertentu untuk panas bumi yang memiliki entalpi rendah, entalpi sedang, dan entalpi tinggi. Untuk tahun 1978 ini diketahui atau diklasifikasikan entalpi panas bumi itu kurang dari 90 derajat Celcius. Lalu untuk panas bumi yang sedang 90 sampai 150. Nah, apa yang bisa difungsikan dari hal ini? Yang pertama adalah dengan mengetahui nilai suhu tersebut, maka bisa nanti dikonversikan atau dipergunakan suhu panas bumi tersebut untuk keperluan suatu mesin atau sistem tertentu yang mampu bekerja pada range suhu atau bekerja pada temperatur yang sudah diketahui. Inilah fungsinya melakukan klasifikasi sistem panas bumi untuk bisa menentukan pemanfaatan atau penggunaan dari sumber panas bumi tersebut. Ya, lalu yang selanjutnya adalah skema sederhana atau tampilan sederhana untuk pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Ini ada di samping sebelah kiri, ini ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian di bagian kanan ini ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, yang membedakan antara tenaga uap dengan panas bumi, kalau panas bumi bersumber dari ini ya, sumur injeksi. Jadi ada sumur yang menghasilkan produksi ini ada uap, kemudian uap tersebut disalurkan melalui pipa, kemudian pipa tersebut mengeluarkan uap panas dengan temperatur yang tinggi, high temperatur, sehingga bisa memutar steam turbin atau turbin uap untuk menggerakkan generator. Nah, fungsinya di bagian ini, generator inilah adalah bagian yang menghasilkan energi listrik. Ya, jadi secara sederhana siklusnya seperti ini. Bagaimana proses pengkonversian atau pengubahan energi dari energi panas bumi berubah menjadi energi listrik. Ya, itu adalah gambaran perbedaan antara pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan pembangkit listrik tenaga uap. Nah, untuk pembangkit listrik tenaga uap, uap ini atau udara yang panas atau gas yang mengeluarkan uap ini dihasilkan dari boiler. Boiler itu di mana didapat? Boiler ini dimasukkan air, water di dalam boiler tersebut, kemudian boiler tersebut dipanaskan, sama seperti membayangkan teko atau ceret
untuk alat memasak ya, atau teko air. Nah, di dalam teko itu adalah ada air, kemudian di bawah teko tersebut ada sumber panas. Nah, sumber panas ini bisa berasal dari hasil pembakaran. Dengan bahan bakarnya itu bisa saja menggunakan bahan bakar batu bara, atau menggunakan bahan bakar minyak, atau menggunakan bahan bakar yang lain. Nah, dari hasil proses pembakaran menghasilkan panas. Panas ini mampu merubah fase fluida cair menjadi uap, sehingga mengeluarkan uap panas dengan temperatur yang tinggi untuk bisa memutar turbin tersebut. Ya, lalu yang selanjutnya pemanfaatan energi panas bumi ini secara langsung bisa dilakukan. Skematiknya seperti ini. Jadi ada sumber panas di bagian ini. Kemudian sumber panas disalurkan melalui saluran pipa khusus, dan pipa khusus ini terhubung dengan heat exchanger, ada alat penukar kalor, dan di bagian ini ada blower untuk mengkondisikan panas atau suhu yang masuk ke dalam sistem tersebut sesuai dengan keperluan. Setelah masuk ke dalam heat exchanger, maka akan terjadi proses pertukaran kalor atau pertukaran panas yang menyebabkan panas yang ada yang berasal dari sumber panas bumi ini mengalami penurunan. Nah, dengan adanya mengalami perubahan temperatur atau penurunan suhu, maka panas tersebut didistribusikan ke saluran tertentu atau ke tempat tertentu untuk dimanfaatkan sumber panas yang diperoleh tersebut. Ya, lalu apa definisi dari panas bumi? Jadi panas bumi ini didapatkan dari posisinya ada di dalam bumi, di dalam pusat bumi. Energi ini berasal dari beberapa sumber, seperti sumber yang pertama adalah magma. Magma panas yang terkandung di perut bumi merupakan sumber utama dari panas bumi. Inilah yang menyebabkan kenapa bumi tersebut bisa menghasilkan panas, karena bersumbernya dari magma. Yang kedua, batuan panas. Untuk batuan panas, batuan yang berada di dekat magma juga menjadi panas dan menyimpan energi yang diartikan masih cukup panas, sehingga masih bisa dimanfaatkan energi panas tersebut. Kemudian adanya proses reaksi kimia. Jadi ada proses reaksi kimia yang terjadi di dalam bumi. Sebagai contoh, terjadinya peluruhan radioaktif yang menghasilkan energi panas tersebut. Inilah beberapa energi yang bisa dijadikan beberapa sumber panas bumi yang didapatkan tersebut. Ya, lalu bagaimana dengan temperatur atau perkiraan suhu panas bumi tersebut? Umumnya data-data yang sudah diketahui, rata-rata gradien panas bumi diperkirakan mengalami perubahan ketika jaraknya 25 derajat Celcius per 1 kilometer. Jadi pada saat perubahan jarak kedalaman antara sumber panas antara panas yang terjadi ketika jarak penggalian mengalami perubahan yang awalnya dari 1 kilo berubah menjadi 3 kilo, 4 kilometer, dan seterusnya, maka akan umumnya mengalami perubahan panas diperkirakan kurang lebih 25 derajat Celcius. Jadi pada saat misalnya menggali dalam 1 kilometer ya, dalam 1 kilometer, maka suhu awalnya itu 25 derajat Celcius. Tetapi ketika digali lagi lebih dalam, maka akan mengalami peningkatan, suhunya berubah
menjadi 50 derajat Celcius. Ya, untuk suaranya jelas terdengar ya. Jelas, Pak. Ya, lalu yang berikutnya, suhu di pusat bumi belum tentu dapat ditentukan secara pasti berapa suhunya, sehingga diperkirakan suhu tersebut berkisar antara 4.400 sampai 6.000. Jadi bisa dibayangkan suhu yang ada di dalam bumi itu diperkirakan 4.400 sampai 6.000. Nah, apa yang bisa diartikan? Ya, diartikan saja misalnya air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, berarti dengan kondisi ini sudah sangat panas sekali suhu yang ada di dalam bumi tersebut. Ya, lalu yang berikutnya adalah pemanfaatan panas bumi ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, yang salah satunya melakukan pengkonversian energi untuk menghasilkan energi listrik. Jadi energi listrik itu dipergunakan dari uap panas bumi untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Kemudian panas bumi ini juga bisa dimanfaatkan untuk memanaskan ruangan. Nah, di negara-negara tertentu, misalnya selain Indonesia ya, karena kalau Indonesia itu kan hanya ada 2 iklim, ada iklim musim hujan, ada musim kemarau. Nah, tetapi di negara yang memiliki 4 musim, misalnya ada musim salju atau ada musim dingin, panas bumi ini seringkali dimanfaatkan untuk memanaskan ruangan. Jadi di suatu tempat yang daerah yang iklim dingin, dilakukan pengeboran untuk mendapatkan panas bumi tersebut. Jadi pada saat terjadi musim dingin, maka panas yang ada di dalam bumi tersebut dimanfaatkan untuk dikeluarkan dengan tujuan supaya bisa memanaskan ruangan. Lalu yang berikutnya, pemanfaatan industri panas bumi dapat digunakan untuk berbagai proses seperti melakukan pengolahan makanan, pengeringan, dan pemanasan. Ini juga bagian dari proses pengubahan energi atau mengkonversikan energi dari energi panas bumi untuk keperluan tertentu seperti bagaimana mengolah makanan, melakukan pengeringan, dan melakukan pemanasan. Selanjutnya, di bagian ini panas bumi juga bisa dimanfaatkan secara langsung. Air panas bumi dapat digunakan untuk pemandian air panas. Jadi kalau seringkali atau sering berkunjung ke tempat pemandian air panas, ya itu adalah salah satu bagian dari proses pengkonversian energi. Jadi ada proses pengkonversian energi ini merubah atau mengatur temperatur yang ada di panas bumi untuk bisa dipergunakan sesuai dengan keperluan. Ya, untuk pemanfaatan energi panas bumi secara langsung, panas bumi adalah sumber energi yang ramah lingkungan. Hal ini berbeda dengan jika menggunakan sumber energi yang berasal dari fosil. Jadi seperti batu bara, kemudian minyak bumi, itu adalah bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Tetapi energi yang didapatkan dari energi panas bumi ini masuk dalam kategori sumber energi yang ramah lingkungan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena energi yang dihasilkan tidak membuat efek gas rumah kaca.
sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim di lingkungan sekitarnya. Ya, lalu yang berikutnya untuk pemanfaatan panas bumi di daerah Indonesia ini masih kurang ya potensi yang dipergunakan, karena secara potensi Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar di dunia, diperkirakan ada 25,9 gigawatt. Giga ya satuannya, giga 28,9 gigawatt. Tetapi yang baru diberdayakan ini penggunaannya masih belum cukup banyak, masih 2,1 gigawatt. Nah, di bagian ini yang menjadi peluang cukup banyak ya, cukup bisa banyak dilakukan, karena masih banyak sisa yang belum bisa diberdayakan atau belum dimanfaatkan. Nah, teknologi ini akan terus berkembang atau akan terus dipergunakan karena teknologi ini kontribusinya terhadap perubahan iklim itu tidak mempengaruhi terhadap perubahan iklim. Ya, untuk pengembangan panas bumi di Indonesia perlu terus dilakukan supaya bisa meningkatkan, tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, inilah pentingnya mengetahui atau mendapatkan fungsi dari pemanfaatan energi panas bumi tersebut untuk keperluan tertentu supaya bisa terjadinya pembangunan yang terus berkelanjutan. Ya, nah secara sederhana skematik dari pemanfaatan energi panas bumi ini bisa dilihat secara tak langsung ya. Jadi di bagian ini ada sistem yang bisa dilihat. Di sini ada bagian-bagian, ada cooling tower, kemudian selanjutnya ada proses apa namanya, injeksi di dalam bumi untuk mengeluarkan panas bumi tersebut. Nah, proses pengkonversian energi itu terjadi di bagian ini. Jadi ada proses pengubahan energi. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada alat khusus, ada namanya steam, kemudian ada turbin generator atau turbin yang terhubung dengan generator untuk bisa menghasilkan energi listrik. Nah, inilah bagian penting dari mesin konversi energi. Jadi fungsi dari mesin konversi energi itu adalah alat bantu atau tools yang membantu untuk mengubah energi yang berasal dari sumber panas bumi kemudian dikonversikan menjadi energi listrik. Dari energi listrik ini nanti bisa didistribusikan ke konsumen sesuai dengan keperluan penggunaan energi listrik tersebut. Ya, untuk pemanfaatan energi panas bumi secara tak langsung ini bisa digunakan, misalnya mengambil fluida panas langsung dari dalam bumi. Fluida panas bumi, uap air atau air panas dilakukan injeksi atau pelubangan dari permukaan tanah sampai ke dalam bumi, maka bisa diambil fluida panas tersebut secara tak langsung. Kemudian pemisahan fluida
uap dan air panas ini dipisah atau dibagi untuk digunakan menghasilkan energi, sedangkan panas tersebut uap yang panas ini digunakan untuk menghasilkan energi, misalnya untuk menghasilkan energi listrik, sedangkan air panas dikembalikan ke dalam bumi. Jadi ada pada saat lakukan pengeboran atau pelubangan di daerah tertentu, maka bagian tersebut disalurkan uap panas digunakan untuk menghasilkan energi listrik, sedangkan air yang masih memiliki temperatur cukup tinggi dikembalikan atau disalurkan lagi ke dalam bumi. Nah, tujuannya apa supaya disalurkan lagi ke dalam bumi? Supaya terjadinya siklus pada saat air tersebut panas tersebut masuk lagi ke dalam bumi, maka ketika keluar akan berubah menjadi uap panas. Nah, uap panas inilah yang nantinya dimanfaatkan untuk melakukan pengkonversian energi. Lalu yang selanjutnya pengubahan energi, uap air panas digunakan untuk menggerakkan turbin di bagian akhir, tujuannya mampu menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Ini bagian akhir atau output dari penggunaan energi listrik tersebut untuk menghasilkan industri atau keperluan industri, kemudian kebutuhan di dalam rumah, menghidupkan peralatan-peralatan elektronik, dan bahkan juga dipergunakan untuk keperluan bisnis dan lain-lain. Nah, itu adalah bagian-bagian pengubahan energi panas bumi menjadi energi listrik. Ya, lalu yang selanjutnya, apa saja kelebihan atau keuntungan yang dimiliki ketika memanfaatkan panas bumi? Yang pertama, sistem tersebut ramah lingkungan, diartikan tidak mengeluarkan emisi gas buang, beda halnya dengan penggunaan bahan bakar yang berasal dari fosil, seperti bahan bakar minyak bumi, atau bahan bakar batu bara, atau bahan bakar yang berasal dari dalam bumi, maka ada proses pembuangan emisi gas buang dari hasil proses pembakaran dari. Nah, tapi di bagian ini untuk panas bumi tidak seperti itu, berbeda, sehingga masuk dalam kategori energi yang ramah lingkungan. Selanjutnya, energi yang berkelanjutan. Energi panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang tidak akan habis. Nah, kenapa dia tidak akan habis? Karena siklusnya tadi seperti itu. Jadi ketika air yang panas keluar dari dalam bumi, maka bersamaan dengan uap panas itu dipisahkan. Ya, tujuannya dipisahkan supaya panas bumi tersebut yang berasal dari mengandung air sumber panas akan disalurkan lagi ke dalam bumi. Tujuannya adalah supaya terjadinya siklus yang continue atau siklus yang berulang, sehingga pemanfaatan energi ini bisa berkelanjutan. Kemudian efisien adalah energi panas bumi dapat menghasilkan energi yang besar dengan emisi yang sangat rendah. Berbeda halnya dengan pemanfaatan sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Ya, energi panas bumi bisa tersedia full day dalam waktu 24 jam tanpa henti, tanpa ada stop, itu tetap bisa dipergunakan. Inilah keuntungan atau nilai positif yang dimiliki oleh energi panas bumi ketika dilakukan
konversi energi untuk menghasilkan energi yang lain. Ya, lalu yang selanjutnya pasti ada sisi kurang ya atau minus dari pemanfaatan energi panas bumi ini. Yang pertama, membutuhkan biaya yang cukup besar atau cost production pertama kali pada saat membangun PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi ini sangat besar biayanya jika dibandingkan dengan pembangkit listrik misalnya tenaga angin atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu akan relatif lebih rendah jika dibandingkan pemanfaatan energi panas bumi. Inilah sisi kurangnya. Nah, karena biaya awal yang cukup tinggi sehingga pemberdayaan untuk memanfaatkan sumber panas bumi tersebut proses kemajuannya atau progresnya cukup pelan ya jika dibandingkan dengan pemanfaatan energi yang lain seperti energi angin atau energi air atau memanfaatkan energi gelombang air laut. Lalu yang selanjutnya posisinya juga tertentu, terbatas karena tidak semua daerah atau semua tempat bisa menghasilkan panas bumi karena ada daerah-daerah tertentu saja yang bisa menghasilkan panas bumi. Daerah-daerah tersebut umumnya berada atau dekat dengan pegunungan ya, dekat dengan pegunungan, gunung berapi atau gunung yang mengeluarkan magma panas. Nah, umumnya daerah tersebut cukup berpotensi untuk menghasilkan panas bumi. Jadi kalau ada daerah pegunungan, gunung tersebut masih dalam kondisi aktif. Nah, di bagian itulah lokasi yang memiliki potensi tinggi untuk bisa menghasilkan panas bumi yang cukup sesuai dengan keperluan. Lalu potensi emisi terhadap potensi gas berbahaya juga perlu diperhatikan ketika bersamaan uap panas atau air panas dan udara panas yang dikeluarkan. Panas bumi juga mengeluarkan gas yang cukup berbahaya, ada H2S dan CO2. Ini kenapa dikatakan berbahaya? Karena ada unsur S ini adalah sulfur itu belerang. Belerang itu cukup berbahaya ya ketika di lingkungan atau sulit untuk diterima oleh lingkungan sekitar karena ketika H2S ini dikeluarkan maka bisa mempengaruhi lingkungan hidup yang ada di sekitar. Jadi bisa mempengaruhi proses sisi pernafasan atau bagian makhluk hidup yang lain. Lalu CO2. CO2 ini sama saja dengan karbon dioksida. Karbon dioksida juga ini memberikan pengaruh terhadap makhluk hidup yang ada di sekeliling. Nah, inilah potensi-potensi yang perlu juga menjadi perhatian. Bagaimana mereduksi bagian tersebut, misalnya H2S dan CO2 diurai ke lingkungan supaya menjadi gas yang tidak berbahaya. Nah, inilah ada bagian-bagian yang kalau dilakukan riset atau penelitian bisa menjadi topik yang cukup menarik ya, atau topik yang cukup bagus untuk bisa memberdayakan panas bumi tersebut supaya bisa beroperasi secara maksimal. Jadi bagaimana melakukan reduksi terhadap emisi gas buang yang dihasilkan dari panas bumi tersebut. Ya, lalu yang berikutnya contoh pemanfaatan energi panas bumi secara tak langsung. Yang pertama ini nanti ya cari aja di tempat tertentu. Salah satunya adalah
di PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi, ini ada di Jawa Barat. Nanti coba aja kalau ada kesempatan berkunjung ke sana ya, di daerah Kamojang. Di Jawa Barat itu sudah ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kemudian di Sulawesi Utara itu ada pembangkit listrik tenaga panas bumi di daerah Lahendong. Lalu di Lampung, Sumatera, di daerah di Pulau Sumatera ya, ini juga ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selanjutnya penggunaan uap panas bumi untuk industri pengolah makanan. Untuk pengolah makanan juga ada yang sudah memberdayakan energi panas bumi tersebut. Yang berikutnya industri tekstil. Untuk industri tekstil juga bisa menggunakan pemanfaatan panas bumi. Kemudian industri kertas, untuk proses pembuatan kertas juga bisa menggunakan pemanfaatan energi panas bumi. Ya, selain penggunaan secara tak langsung, bisa juga panas bumi ini dipergunakan sebagai tempat pemandian sumber air panas atau pemandian air panas. Ini sudah cukup banyak ya di daerah-daerah tertentu seperti di Ciater ada pemandian sumber air panas, Baturaden di Jawa Tengah, dan Pancuran di Jawa Timur. Nanti bisa dilihat bagaimana sistem tersebut bekerja. Jadi kalau nanti berkunjung ke tempat pemandian air panas, ya coba lihat bagaimana sistem tersebut bekerja atau proses pengubahan energi dari panas bumi yang diperkirakan tadi suhunya 4.400 derajat Celcius sampai 6.000 derajat Celcius. Kemudian ketika keluar di permukaan bumi atau di saluran yang sudah dikeluarkan, suhunya sudah mengalami penurunan antara suhu 40 derajat Celcius sampai bisa 40 sampai 70 derajat Celcius. Nah, itu adalah proses adanya pengubahan atau penurunan energi panas. Bisa saja menggunakan alat heat exchanger atau alat penukar kalor. Ya, tadi cerita mengenai energi panas bumi. Lalu bagaimana dengan energi angin? Untuk energi angin ini juga bisa dilakukan untuk pengkonversian energi menggunakan mesin konversi energi yang namanya turbin angin. Jadi mesin konversi energi untuk memanfaatkan energi angin ini bisa menggunakan turbin angin. Untuk turbin angin ini merupakan energi yang masuk dalam kategori tidak habis, hampir tiap hari, tiap jam, tiap menit, atau bahkan tiap detik ada aliran angin. Walaupun angin yang mengalir tersebut mengalami fluktuatif. Fluktuatif itu artinya mengalami perubahan tiap detik, kecepatan angin mengalami perubahan, tetapi energi angin tersebut masih tetap diperoleh dalam hitungan satu hari, masih tetap ada energi yang bisa dimanfaatkan. Ya, untuk energi angin yang dihasilkan dari pergerakan energi angin, energi ini termasuk energi terbarukan dan masuk dalam kategori energi yang ramah lingkungan, serta bisa dijadikan untuk pemanfaatan energi yang terus berkelanjutan. Ya, untuk definisi dari energi angin secara umum, energi angin ini dihasilkan dari pergerakan massa udara di atmosfer. Jadi ada proses pergerakan di atmosfer ini menyebabkan aliran angin. Kemudian kalau secara ilmiah,
penjelasan mengenai energi angin ini adalah energi kinetik yang terkandung dalam pergerakan angin tersebut. Nah, pada saat angin tersebut bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan kata lain angin tersebut mengalir, maka ada energi kinetik yang terkandung di dalam angin tersebut. Energi kinetik inilah yang bisa dikonversikan. Jadi energi kinetik inilah yang bisa dikonversikan menjadi energi yang lain. Lalu kalau diartikan secara teknis, energi angin adalah energi yang dapat dirubah menjadi energi mekanik dan energi listrik. Di bagian inilah yang menjadi domain konversi energi, mesin konversi energi atau mesin pengubahan energi itu ada di kondisi secara teknis. Jadi secara teknis, pengubahan energi angin kemudian dirubah menjadi energi mekanik. Mekanik itu bisa menghasilkan membuat gerakan atau menggerakkan sistem tertentu. Dengan bergeraknya sistem tertentu, misalnya turbin mengalami putaran dan turbin tersebut terhubung dengan generator, generator menghasilkan outputnya adalah energi listrik. Itu adalah bagian-bagian dari pengubahan energi. Ya, oke, baik, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, tanya Pak. Ya. Pak, untuk energi angin sendiri, kira-kira di wilayah subtropis Pak, kira-kira bisa apakah sangat efektif Pak untuk digunakan Pak? Soalnya kan di sana kan energi panasnya kan mungkin agak berkurang Pak, soalnya subtropis Pak wilayahnya. Ya, untuk energi angin itu cukup potensi ya, karena walaupun di daerah subtropis, energi angin itu paling banyak di daerah pinggir pantai atau pesisir pantai. Hampir tiap hitungan detik atau menit itu angin selalu ada. Kemudian angin juga banyak di daerah-daerah yang cukup landai ya, atau artinya cukup landai itu artinya misalnya di sekelilingnya itu tidak ada tempat-tempat tinggi atau tertutup oleh pegunungan atau tertutup oleh bagian-bagian bangunan yang tinggi sehingga angin terhalang. Nah, di bagian-bagian yang lapangan terbuka atau tempat yang luas itu umumnya bisa dimanfaatkan untuk pemasangan turbin angin. Ya, suaranya jelas ya, bisa masuk, terdengar. Jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya. Nah, di turbin angin ini ya itulah fungsi dari MKE, mesin konversi energi. Jadi fungsi dari MKE itu adalah mesin itu adalah tools. Jadi sama seperti alat bantu. Jadi kalau bagaimana merubah energi kinetik yang ada di angin, yang dimiliki angin itu, dirubah menjadi energi sesuai keperluan. Kan nggak mungkin misalnya ngecas handphone di pinggir laut tiba-tiba penuh kan, karena ketiup angin gitu. Berarti harus dikonversi terlebih dahulu energi angin tersebut, misalnya memutar kincir angin atau wind turbin angin terhubung dengan generator, generator menghasilkan outputnya berupa energi listrik. Nah, energi listrik inilah nanti yang dipergunakan untuk misalnya menghidupkan lampu atau tadi mengecas
atau menyalakan handphone dan lain sebagainya sesuai dengan keperluan. Ya, baik. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide. Pak, Ya. izin Pak, tanya lagi Pak. Ya. Pak, kira-kira hasil dari energi angin ini Pak, kalau untuk energi listrik, itu kira-kira bisa menghasilkan berapa volt ya Pak? Selain kita bisa untuk ngecas, untuk nyalakan lampu. Untuk energi Terima angin kasih, Pak. ini dari wind turbine ya, turbin angin itu bisa ada yang support bisa menghasilkan sampai 500 watt. Nah, itu juga bergantung atau dipengaruhi oleh besarnya generator, karena generator ini ada hubungan terhadap outputnya, output listrik yang akan dikeluarkan. Walaupun ya misalkan anginnya kencang atau anginnya kuat, kecepatan angin misalnya sampai 15 meter per second atau bahkan sampai 20 meter per second, tetapi generator yang dipergunakan itu kecil, kapasitasnya, outputnya, maka juga tidak bisa. Nah, hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan pengkonversian energi ini, yang pertama adalah mengetahui berapa kecepatan angin tersebut. Jadi kalau misalnya mau memasang turbin angin, jadi pastikan daerah tersebut berapa laluan angin yang dilalui. Misalnya, apakah angin tersebut mengalir pada kecepatan 5 meter per second, berarti kalau 5 meter per second atau 3 meter per second, itu kan kecepatannya low speed ya, kecepatan rendah. Yang perlu dilihat lagi, yang kedua adalah jenis turbin angin yang dipergunakan. Apakah menggunakan turbin angin tipe poros horizontal atau menggunakan tipe turbin angin poros vertikal? Karena tipe horizontal dan vertikal ini memiliki karakteristik pola angin yang berbeda. Kalau misalnya untuk yang horizontal itu umumnya kecenderungan kita sudah mengetahui arah angin terlebih dahulu. Misalnya angin berhembus dari misalnya dari utara ke selatan ya. Jadi arah anginnya itu sudah diarahkan atau bukan angin masih arah turbinnya itu sudah diarahkan ke arah utara. Nah, jadi setelah diarahkan maka secara kontinu atau secara lebih banyak angin tersebut mengalir dari arah utara ke selatan. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan bagaimana kalau arah anginnya mengalami perubahan? Misalnya yang awalnya dari utara ke selatan, ini anginnya bergeser berapa derajat, ternyata arah anginnya mengalir dari dari timur ke barat ya, dari timur ke barat. Nah, pada saat menggunakan turbin angin yang poros horizontal, ini akan mengalami kesulitan untuk mengatur turbin tersebut supaya berada pada arah angin yang sesuai. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan adalah memodifikasi atau merubah posisi turbin tersebut yang awalnya turbin angin ini menggunakan poros horizontal dirubah menjadi poros turbin angin poros vertikal. Nah, dengan poros vertikal ini umumnya tidak terlalu bergantung ya atau tidak terlalu berpengaruh terhadap arah angin karena porosnya secara vertikal. Jadi pada saat poros vertikal ini arah angin dari segala sisi bisa ditangkap dengan baik walaupun ada kecepatan perbedaan putaran turbin angin. Jadi ada kecepatan perbedaan putaran turbin anginnya. Ya, oke. Baik, ada lagi?
sudah Pak, cukup Pak. Terima kasih Ya. Pak. Oke, kemudian yang berikutnya adalah saya akan masuk lagi ke slide ini ya untuk materi berikutnya. Yang selanjutnya contoh pemanfaatan energi angin sesuai dengan namanya, energi angin ini dipergunakan untuk pembangkit listrik tenaga Bayu. Bayu itu ya artinya angin, PLTB atau pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA. Itu bisa angin, bisa juga air. Untuk energi angin dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, ini adalah bagian dari mesin konversi energi, proses pengubahan energi angin energi angin yang mengandung energi kinetik diubah menjadi energi listrik melalui mekanisme tertentu sehingga menghasilkan outputnya energi listrik. Lalu ada yang bisa dimanfaatkan secara langsung. Kalau di bagian sebelumnya atau di zaman dahulu, energi angin ini sangat diperlukan oleh nelayan. Jadi kapan terjadinya angin laut, waktunya kapan terjadinya angin darat. Karena angin laut dan angin darat ini memberikan kontribusi yang sangat penting untuk menggerakkan kapal layar. Nah, jadi dengan mengetahui waktu tersebut, maka seorang nelayan atau kelompok nelayan itu bisa menggunakan layar untuk bisa menggerakkan kapal tersebut. Nah, itu adalah pemanfaatan energi angin secara kinetik atau bisa menggerakkan kapal tersebut. Lalu di bagian sistem tertentu, energi angin ini juga bisa memutar atau menggiling gandum. Jadi ada turbin, nanti bisa cari di Google atau di artikel, itu ada mesinnya itu bukan digerakkan oleh bahan bakar sebagai sumber energi atau digerakkan oleh listrik atau digerakkan oleh air, tetapi digiling. Mesin itu melakukan penggilingan gandum menggunakan atau memanfaatkan energi angin. Nah, di bagian ini juga terjadi proses pengkonversian energi atau pengubahan energi yang awalnya adalah energi angin dirubah menjadi energi mekanik. Jadi energi angin dirubah menjadi energi mekanik untuk bisa melakukan penggilingan gandum. Nah, mekanisme ini masuk dalam kategori masih tradisional ya, tapi seringkali masih juga dimanfaatkan karena dengan penggunaan energi angin ini lebih mudah secara ekonomi, lebih mudah untuk prosesnya tidak terlalu besar. Kemudian secara sistem juga masih mudah penggunaannya jika dibandingkan dengan mesin yang sudah memanfaatkan sistem digitalisasi atau modern. Yang bagian berikutnya untuk memompa air. Jadi ada juga yang menggunakan energi angin. Nanti bisa cari banyak ya contoh mekanisme membuat mesinnya, cari aja, ketik aja di Google atau ketik di kata kuncinya di YouTube pompa air tenaga angin. Nah, nanti akan ada short video atau video singkat contoh-contoh bagaimana membuat sistem irigasi dari pemanfaatan menggunakan energi angin untuk mengaliri air di persawahan. Lalu yang berikutnya, energi angin ini bisa juga dipergunakan untuk pengering pakaian. Pakaian dapat dikeringkan dengan dijemur di luar ruangan atau dibiarkan saja dengan ditiup oleh angin. Kenapa angin bisa membantu mempercepat proses pengeringan? Nah,
Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena angin ini memudahkan untuk membawa uap air. Jadi pada saat pakaian atau baju yang basah itu terkena terik matahari atau panas matahari, lalu berubah fasenya dari fase cair berubah menjadi uap. Nah, dengan adanya angin yang mengalir, maka membantu untuk memindahkan uap tersebut terbuang ke lingkungan. Inilah yang menyebabkan daerah atau ketika mengeringkan pakaian, yang pertama dengan kondisi pertama misalnya panas tetapi anginnya tidak tidak berhembus atau jarang bertiup. Dengan kondisi kedua ada lagi daerah yang panas dan banyak angin. Nah, pada kondisi kedua inilah posisi pengeringan akan lebih cepat dilakukan. Jadi ada cuaca panas dan adanya angin yang bertiup, itu akan lebih sangat cepat untuk proses pengeringan pakaian jika dibandingkan hanya panas matahari yang dimanfaatkan. Ya, lalu bagaimana potensi pemanfaatan energi angin di Indonesia? Untuk di Indonesia memiliki potensi yang besar pemanfaatan energi angin. Potensi yang diperkirakan yang ada di Indonesia ini mencapai 28 gigawatt. Jadi bisa dibayangkan ini sangat besar sekali potensi energi yang dimiliki, 28 giga. Sedangkan kalau misalnya di rumah itu berapa kalau listrik PLN ya? Paling 1.300 ya. Iya, 1.300 Pak. Atau 1.300 watt, 1.300 watt atau 950 ya. Sekitar itu ya. Listrik tiap rumah ini 28 gigawatt. Ya, jadi besar sekali. Kalau misalnya ini bisa diberdayakan energi tersebut, potensi energi yang energi angin di Indonesia ini, kita atau Indonesia tidak akan kehabisan energi. Jadi Indonesia tidak akan kehabisan energi karena energi angin ini ya bisa didapatkan secara kontinu atau secara menerus untuk bisa dipergunakan setiap harinya. Ya, energi angin adalah sumber energi terbarukan yang memiliki banyak manfaat. Yang pemanfaatan yang pertama tujuannya mengurangi efek emisi gas rumah kaca, karena efek gas rumah kaca ini yang pertama dia mengeluarkan gas CO2, karbon dioksida. Nah, di energi angin ini tidak mengeluarkan itu, gas CO2 tidak mengeluarkan, kemudian meningkatkan ketahanan energi dan selanjutnya tujuannya adalah untuk mendorong pembangunan yang terus kontinu, berkelanjutan, karena energi itu merupakan hal yang utama. Ketika terjadi krisis energi, maka memberikan pengaruh terhadap segala aktivitas kehidupan. Misalnya ada energi yang habis atau kehilangan energi atau penggunaan energi tersebut menjadi hilang, maka memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan hidup. Ya, nah ini gambaran mengenai bagaimana Indonesia sedang menggencarkan pengembangan energi angin ini. Tujuannya ketika di tahun 2025, sekarang 2024 ya, itu kita harapkan ini bisa mengembangkan energi terbarukan mengalami peningkatan 23%. Jadi bisa diharapkan ada kenaikan energi terbarukan 23%. Karena masih banyak sekali pemanfaatan atau menggunakan energi yang berbahan bakar fosil atau berbahan bakar dari minyak bumi. Itulah yang perlu perhatian juga dari semua kalangan untuk terus bisa mengembangkan energi ini
di tahun 2025 terus mengalami peningkatan, bisa memanfaatkan energi angin tersebut. Ya, oke, baik, sampai sini ada diskusi lagi atau ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ya, oke, baik. Kalau belum ada, mungkin saya rasa cukup di bagian pertemuan ini. Lalu untuk sebagai tugas mandiri supaya ada feedback untuk membaca materi atau membuka materi dari literatur atau sumber yang lain. Nah, nanti coba dilihat tampilan share screen-nya sudah bisa terlihat ya. Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Yang pertama nanti coba pelajari bagaimana proses ada suatu sistem pembangkit listrik. Ini ada pembangkit listrik, jadi ada proses pengubahan energi dari turbin uap. Turbin uap ini energi awalnya bisa saja berasal dari energi panas bumi. Nah, jadi energi panas bumi ini menghasilkan uap. Uap ini digunakan untuk menggerakkan atau memutarkan turbin yang tujuannya adalah menghasilkan energi listrik. Kemudian turbin tersebut setelah dihitung diperkirakan memiliki efisiensi turbinnya adalah 85%. Lalu yang menjadi pertanyaan, berapa energi listrik yang dihasilkan jika panas bumi menyediakan energi sebesar 500 megawatt? Jadi pada saat sumber panas bumi di daerah tertentu, misalnya memiliki kapasitas atau menyediakan energinya itu 500 megawatt. Berapa energi listrik yang bisa dihasilkan? Lalu yang berikutnya, jika proses pemanasan fluida di pembangkit listrik menggunakan energi panas bumi memiliki efisiensinya itu 70. Nah, efisiensi ini tiap mesin itu bisa saja berbeda-beda. Kalau di steam turbin atau di turbin uap ini 85%, tetapi di mesin yang lain ternyata 70%. Nah, kenapa hal itu berbeda ya? Itu ada beberapa hal yang menyebabkan perbedaan nilai efisiensi. Tetapi kita asumsikan di bagian ini diketahui nilai efisiensi yang dimiliki oleh mesin 70%, dan panas bumi menyediakan energi sebesar 800. Jadi bumi menyediakan panas bumi itu sebesarnya itu 800 megajoule. Yang menjadi pertanyaan, berapa energi panas yang berhasil digunakan? Jadi pada saat energi itu jadi pada saat energi panas tersebut digunakan, berapa besar energi panas yang berhasil dimanfaatkan untuk bisa memanaskan fluida. Ya, lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah ada pembangkit listrik menggunakan energinya itu sumber awal itu adalah energi panas bumi untuk menghasilkan uap. Jadi ada panas bumi untuk menghasilkan uap dengan suhu yang diketahui datanya adalah 350 derajat Celcius. Jika suhu udara di sekitar ada 25 derajat Celcius, berapa potensi perbedaan suhu? Potensi perbedaan suhu yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik tersebut. Nah, inilah poin-poin yang masuk dalam mesin konversi energi, karena proses pengubahan energi itu bisa diartikan dari energi satu ke energi yang lain, atau energi yang umumnya yang paling banyak itu kalau di mesin konversi itu di bagian akhir mengubah menjadi energi listrik. Lalu yang keempat, ada pembangkit listrik menggunakan turbin, ini turbin uap, jadi steam turbin, mampu menghasilkan energi sebesar 200 MWh, megawatt per jam. Jadi bisa dibayangkan
dalam waktu tiap jam menghasilkan energi listrik 200 megawatt per jam per hari dengan efisiensi pada mesin tersebut 80%. Yang menjadi pertanyaan, berapa energi panas bumi yang dibutuhkan tiap hari jika menggunakan teknologi ini. Nah, ini soalnya. Lalu yang terakhir, jika suatu pembangkit listrik menghasilkan energi listrik sebesar 300 megawatt dengan efisiensi 75% dan panas bumi yang tersedia dapat menyediakan energi sebesar 500 megawatt, berapa persen efisiensi? Yang menjadi pertanyaan, efisiensi konversi energi panas bumi menjadi energi listrik. Ya, oke, baik. Mungkin itu sebagai feedback ya, atau flashback untuk bisa membuka materi lagi atau membaca teori-teori supaya ada pemahaman yang bisa dimiliki bagaimana mesin konversi energi tersebut mengalami bekerjanya atau melakukan pekerjaan untuk bisa mengubah energi awal menjadi energi yang baru atau energi yang dibutuhkan sesuai dengan keperluan tertentu.